Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Belajar Ilmu Komputer. Nah, kali ini kita masih di seri video kecerdasan buatan. Ini adalah video ke-6 ya, teman-teman. Setelah minggu lalu, di video ke-5, kita sudah membahas konsep besar dari strategi algoritma pencarian, gitu ya, di mana diklasifikasikan menjadi dua, yaitu blind search sama heuristic search. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lebih detail gitu ya teman-teman. Kali ini kita bahas dulu tentang blind search. Nah, salah satu algoritma dari blind search adalah breadth first search gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah breadth first search ini atau BFS sederhananya, nanti saya singkat seperti itu, adalah salah satu algoritma blind search. Nah, dia juga terkenal dengan konsep PIVO, first in, first out gitu ya. Siapa yang titik yang masuk duluan, dia yang akan keluar duluan gitu ya. Apa sih itu, Bu? Yuk kita coba pelajari satu persatu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas 3 hal penting, teman-teman. Pertama adalah blind search sendiri. Yang kedua, apa sih detail dari BFS itu, kemudian kita langsung ke studi kasus sehingga kita bisa benar-benar memahami. Kemudian contoh implementasi sebenarnya ini sudah ada gitu ya di video sebelumnya. Secara umum strategi pencarian ini dipakai, contohnya adalah map, Google Map gitu ya. Kemudian navigasi robot, contoh yang ada di layar teman-teman. Kemudian puzzle gitu ya. Kemudian masih banyak lagi teman-teman. Nah, ini beberapa contoh implementasinya. Kemudian kita langsung ke blind search secara umum ya teman-teman. Jadi blind search kalau diterjemahkan dia adalah blind, buta gitu ya. Jadi pencarian buta. Strategi pencarian yang tidak memiliki informasi tambahan. Nah, garis bawahi informasi tambahan. Jadi ketika teman-teman dari Pandanwangi ke Soekarno-Hatta gitu ya, dikasih 3 jalur. Nah, 3 jalur ini teman-teman nggak tahu di 3 jalur ini apakah jalur yang satu macet atau yang jalur 2 ini rusak dan lain-lain. Kita nggak tahu gitu ya. Blind gitu ya. Pokoknya jalan. Kalau memang ada halangannya balik lagi gitu ya. Nah, ini blind search teman-teman. Lalu bagaimana? Konsep cara kerjanya adalah dia menghasilkan penerus atau follower untuk membedakan keadaan tujuan dari keadaan non tujuan. Jadi gini, sederhananya saya sudah bilang di beberapa video sebelumnya bahwa analogi dari penyelesaian dengan AI itu kan secara simbolik dan dia ruang keadaan. Jadi keadaan awalnya gitu ya, masih ingat di Waterjak, studi kasus Waterjak. Awalnya dia start dari mana gitu. Katakanlah di node ini, kemudian tujuannya di sini gitu ya. Nah, di sini ada beberapa jalur. Nah, ketika dia pertama kali dari sini, dia ke jalur 1 gitu ya. Nah, jalur 1 ini nanti tergantung algoritmanya. Katakanlah kalau pakai BFS itu adalah pencarian yang melebar gitu ya, per level. Jadi dia akan mengunjungi titik-titik yang ada di level yang sama gitu ya. Kemudian ke level berikutnya gitu ya, sampai ketemu tujuannya. Gitu teman-teman. Caranya dia mencari goal atau tujuannya. Jadi semua strategi pencarian dibedakan berdasarkan urutan perluasan node gitu, dari node ke node yang lain. Jadi kalau misalnya ini tadi asal gitu ya, ada 3 jalur. Nah, kalau ke misalnya ke node yang satu ini nanti secara programmingnya akan ditanya ini tujuan bukan. Nah, dia pindah lagi. Ini tujuan bukan. Jadi sampai dicari, sampai dia menemukan sebuah titik, kemudian dia ditanya ini tujuan bukan. Oh iya, ini tujuan, stop sampai di situ. Nah, seperti itu. Jadi itulah jalur yang ditempuh untuk dari titik asal sampai ke tujuan. Seperti itu ya teman-teman untuk gambaran dari blind search secara umum. Nah, contoh implementasinya, nah ini sebenarnya sudah saya sebutkan dan ketika ini bukan peta Malang sih sebenarnya, cuman ini buat ilustrasi aja ya teman-teman. Jadi dari Pandanwangi ke Soekarno-Hatta ada 4 jalur gitu ya. Katakanlah kita mulai dari titik yang sebelah sini, sebelah sini, paling sini ya.
kanan. Nah, sebelah kanan ini gitu ya. Nah, dia ada 4 jalur di sini. Dia ada 4 jalur. Kemudian kalau nanti pakai algoritma yang kita bahas hari ini, breadth first search atau BFS, pencarian melebar, ya dia akan dicari per level gitu ya. Nah, dari titik merah ini ke sini, kemudian ke level berikutnya sampai ke tujuan. Katakanlah ini yang sebelah paling sini adalah tujuannya gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dia pakai minggu depan bahas tentang algoritma line blind search yang namanya deep first search atau DFS. Nah, dia pencariannya kan mendalam gitu ya. Jadi sekali dia dapat note, dia akan di tracking anak-anaknya dulu gitu ya. Sebelum kalau yang tadi kan per level ya. Kalau yang deep itu mendalam gitu ya. Jadi dia di tracking ke anak-anaknya dulu. Nah, kalau secara umum pasti ya, kalau kita memakai yang hari ini adalah BFS, kalau menuju ke titik sini panjang sekali jalur, tapi kalau pakai DFS langsung ya teman-teman, dari pertama langsung ketemu karena dia tracking. Dia merupakan anak dari atau suksesor dari node pertama, langsung ketemu. Nah, seperti itu teman-teman. Kadang-kadang ada satu algoritmanya ini menguntungkan untuk kasus tertentu seperti itu. Nah, ini ilustrasi dulu, nanti kita akan ada studi kasus. Nah, apa sih BFS itu sendiri atau breadth first search? Jadi BFS atau breadth first search atau pencarian melebar itu adalah strategi pencarian kunjungan per level. Katakanlah kalau ada tree gitu ya, hierarki. Nah, dia akan nyari dari level pertama dulu. Ini kan root. Level pertama dicari sampai selesai nggak ada, kemudian kedua, ketiga sampai selesai. Itu kunjungan per level. Nah, urutannya dari root awal, ini kalau misalnya tree ya, dari root awal kemudian ke anak dari root tersebut gitu ya, per level sampai ke bawah. Nah, dia pakai konsep FIFO, first in, first out. Ini cukup penting untuk ketika teman-teman udah mulai programmingnya ya teman-teman, dan logikanya dia adalah QUI atau antrian. Oke, kemudian ini adalah lebih detail lagi contoh dari gambaran BFS. Kalau teman-teman melihat yang paling atas, ini adalah tree, gitu ya. Jalurnya seperti ini. Kalau pencarian menggunakan strategi BFS. Nah, dari A dia akan ke node B, ke C, ke D, gitu ya. Level sini selesai, baru ke level berikutnya. E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Tinggal nanti tergantung tujuannya mau kemana, katakanlah dari A ke I gitu ya. Nah, sampai sini I ya selesai, nggak usah dilanjutkan ke titik node-node setelahnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang di bawah ini adalah kalau ini tree, ini graph teman-teman. Jadi nah, sekali lagi bahwa graph itu bisa mulai dari titik manapun. Itu harus benar-benar teman-teman tahu konsepnya. Kalau di sini saya mulai dari titik node 1 gitu ya. Nah, node 1 kemudian kalau BFS itu kan pencarian per level. Nah, anaknya satu atau suksesornya satu ada siapa saja? Oh, ada, lihat garisnya. Ada 4, ada 2, maaf, ada 3, ada 2, dan ada 4 gitu ya. Nah, dimasukkan ke antrian gitu, FIFO, first in, first out. 3, 2, 4 dimasukkan gitu ya. Kemudian setelah itu baru ke level selanjutnya di bawahnya gitu ya teman-teman. Nah, karena tadi antriannya adalah 3, 2, 4 gitu ya. Paham ya teman-teman dari sini 3, 2, 4. Nah, kemudian kalau yang 3 ini dia kan tidak punya suksesor atau anak, jadi sudah 2 juga nggak punya. Nah, yang punya 4 berarti setelah 4 ini adalah level berikutnya gitu. Nah, level berikutnya adalah ini ada 7, 6 dan ini gitu ya teman-teman. Nah, sampai nanti yang terakhir adalah ini teman-teman 8. Penjelasannya seperti apa, Nana? Habis ini saya akan jelaskan step by step apa namanya melalui sebuah titik ya teman-teman. Ini, nah sekali lagi kalau saya ngasih apa ya soal misalnya, apakah boleh start dari 4? Boleh gitu ya. Sekali lagi
start di 7 boleh. Jadi bebas teman-teman. Pokoknya taruh bit BFS itu adalah kita awal node dari root-nya, kemudian baru ke level-level berikutnya. Kalau siapa yang masuk duluan, dia keluar duluan gitu ya. Masuk di pintu sebelah kiri, keluar di pintu sebelah kanan. Nah, contohnya ini. Kita start dari 1 gitu ya, teman-teman. 1 ini masukkan ada 3, 2, 4 gitu ya, dimasukkan. 3, 2, 4 gitu ya. Nah, yang masuk duluan tadi itu kan saya start dari yang sini ya, 4, 2, 3 gitu ya. 4 masuk duluan, 2, kemudian 3. Nah, karena 4 ini masuk duluan, maka dari itu saya akan kalau di urutan secara programming dia akan ditanya apakah 4 ini goal-nya gitu. Katakanlah kita mau dari titik 1 ke titik 8 goal-nya gitu ya. Oh ternyata 4 ini bukan goal-nya gitu ya. Nah, maka dari itu akan setelah itu akan ditanya apakah 2 ini gold-nya gitu ya. Apakah 2 ini gold? Ternyata bukan juga. Apakah 3 ini gold-nya? Ternyata bukan juga. Kita kan mau ke 8. Ya udah, akhirnya dicoret gitu ya. Kemudian sebelum ke level berikutnya, karena 4 ini punya anak cabang 3, ada 6, 5, dan 7, gitu ya, dimasukkan dulu gitu ya. Karena 4 tadi, oh bukan gold, tapi dia dicari anaknya, dia ada nggak? Oh dia punya 5, 7 gitu ya, 5, 7, dan juga 6 gitu ya, 5, 7, 6. Nah, setelah itu karena 5 masuk duluan, dia akan ditanya 5 ini gold bukan? Oh bukan, ya udah ke 7. 7 ini gold bukan? Oh bukan, tapi 7 punya anak 8 gitu ya, dimasukkan dalam antrian dulu gitu ya. Dimasukkan dalam antrian dulu, kemudian ditanya 6 ini gold bukan? Oh bukan, ya wes, dibuang. Kemudian yang terakhir 8. Tadi 8 kan juga masuk antrian. Ini goldnya bukan. Ini tujuan Anda bukan. Oh iya ini tujuan, stop sampai di situ. Nah, berarti jalurnya seperti itu ya teman-teman. Dari 1, 4, 2, 3 gitu ya. Kemudian 5, 7, 6, terakhir adalah 8. Itu kalau mencari pencarian menggunakan metode Bird First Search atau BFS, First In, First Out. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti terserah teman-teman sebenarnya. Kalau teman-teman dari angka 1 ini yang dimasukkan dulu misalnya 3, 2, 4. Karena masuknya dulu 3 ya nanti 3 jalan dulu. Oh 3 bukan tujuan. Oh 2 bukan tujuan. Oh 4 bukan tujuan. Tapi 4 punya cabang. Nah itu juga bisa juga jalurnya. Gitu ya teman-teman. Yang pasti prinsip yang pertama adalah dia pencarian per level gitu ya. Dari node dia punya anak cabang. Kemudian baru ke level-level berikutnya. Dia akan ditanya. Jadi konsepnya tadi kan perluasan node gitu ya. Dia tidak mempunyai informasi. Dia cuman memperluas node-nya gitu dengan pakai algoritma apa seperti itu. Nah, ini kalau yang sebelah sini adalah tree gitu ya teman-teman, mulai dari S. Enak kalau tree lebih gampang ya teman-teman logikanya. Oh, dari S level 1 ya A, B, level 2 C, D, E, F, level 3 H, G misalnya kalau kita dari S menuju ke G gitu ya teman-teman. Kalau saya mau nyari ke titik E, urutannya seperti apa Bu? Berarti S ke A, ini kan per level ya BFS A, ke B, ke C, ke D, baru ke E. Stop, karena ini tujuan. Jadi nggak usah dilalui not-not yang lain, karena tujuannya sampai E. Jadi jalurnya adalah S menuju goal adalah S, A, B, C, D, E. Gitu ya teman-teman. Oke, paham ya kalau urutan secara programmingnya first in, first out-nya sama gitu ya. Saya masukkan A, saya masukkan B, karena A masuk duluan. Saya tanya A punya cabang enggak? Punya. C dan D dimasukkan di sini. C dan D. Kemudian ini B diproses gitu ya. Apakah tujuan? Oh bukan. B punya siapa gitu ya. Oh B punya cabang E dan F.
Kemudian dimasukkan antrian gitu ya. Kemudian ditanya C bukan, D bukan, ternyata E dan F masuk karena anak cabang dari B. Ternyata ditanya E tujuan bukan. Oh, E tujuan. Ya, stop sampai di situ. Itulah penjelasan tentang bird first serve, teman-teman ya. FIFO, first in, first out. Nah, untuk indikator kinerjanya, menurut referensi, kalau yang bird first serve itu apakah menemukan solusi? Iya. Optimal enggak? Lebih banyak kan no-nya gitu ya. Kemudian time complexity-nya kira-kira bagus enggak? No. Memorinya bagus enggak? No gitu ya. Dia lemah di time sama space gitu ya, karena dia titik-titik yang dibangkitkan itu dia memakan lumayan tracking memori yang cukup besar, waktunya juga cukup besar, teman-teman. Nah, ini kelemahan dari bird first serve. Nanti bisa dilihat secara detail lagi ya, teman-teman. Nah, untuk memori dan time-nya saya berikan sedikit gambaran di sini gitu ya. Jadi di sini kalau kedalamannya, jadi dia sangat tergantung kedalamannya, karena sekali lagi dia kan kunjungan per level ya, teman-teman. Nah, kalau kedalamannya 2, nodes-nya sekian, times-nya 11 second, memorinya 1 megabyte. Gitu. Ini masih kecil, karena cuma 2. Nah, coba lihat kalau misalnya kedalaman levelnya di tree itu dia sampai 14 gitu ya, dia kan nyarinya per level, level 1, 2, 3. Nah, goal kita ada di paling bawah. Nah, itu silakannya itu, teman-teman. Jadi, dia node-nya bisa 10 pangkat 15, times-nya 3.523 tahun. Coba bayangkan kalau ini diimplementasikan di kehidupan nyata, ya nggak akan dipakai sistem ini gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian memorinya bisa 1 exabyte. Seperti itu. Wow, gitu ya, teman-teman. Luar biasa, saya belum pernah lihat exabyte ya, teman-teman. Paling terabyte gitu ya, yang sudah saya ketahui gitu ya, teman-teman. Nah, itu yang mengenai kelemahan paling di segi space dan times itu paling signifikan. Nah, ini ada sebuah soal, teman-teman, untuk melancarkan teman-teman kalau ada sebuah graph gitu ya. Saya mau dari titik C ke titik J katakanlah gitu ya. Kalau saya memakai algoritma pencarian bird first search atau BFS, nanti jalurnya melewati mana saja gitu ya. Nah, teman-teman bisa mencoba, nanti kalau sudah bisa komentar di YouTube saya ya. Jadi boleh komentar di situ hasilnya yang benar yang mana gitu ya. Nanti kita boleh diskusi di situ. Gitu ya. Jadi ada soal, ada konsep, dan teman-teman harus practice sehingga teman-teman benar-benar menguasai konsepnya dengan baik gitu. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan di video salah satu implementasi blind search atau pencarian buta, yaitu algoritma bird first search atau BFS gitu ya, pencarian yang melebar kunjungan per level. Nah, untuk video selanjutnya saya ingin membahas tentang algoritma yang lain, yaitu deep first search atau DFS. Beda ya, yang ini adalah B depannya, yang besok adalah D gitu ya. Apa bedanya? Kita akan bahas di video selanjutnya. Itu saja. Selamat belajar, salam belajar, terima kasih.